Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Oktavia Maya Dewi. Saya dari program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1F, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi. Ada 4 materi yang ingin saya sampaikan. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian ekonomi Islam. Materi kedua, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Materi ketiga, permintaan dan penawaran dalam Islam. Dan materi keempat, kebijakan fiskal dalam Islam. Baik, saya akan bahas satu persatu. Baik, untuk materi yang pertama, mengenai pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti ilmu ekonomi konvensional lainnya, hanya saja dalam ekonomi Islam, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Definisi lain mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dan dalam kerangka syariah. Selain itu, ekonomi Islam bisa disebut juga dengan ekonomi syariah, yang merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dengan kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Berbeda dari sistem kapitalisme, ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan Islam sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah Islam. Nah, untuk materi kedua, saya akan menjelaskan yaitu tentang jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ilmu ekonomi. Nah, di dalam ekonomi itu terdapat perbedaan, yaitu terdapat ekonomi mikro dan ekonomi makro, dan terdapat beberapa sistem ekonomi. Saya akan menjelaskan dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan juga menganalisis lebih rinci mengenai perilaku konsumen ataupun produsen dari ruang lingkup yang lebih kecil atau spesifik. Misalnya, ekonomi mikro menjelaskan situasi keuangan di sebuah perusahaan yang sedang kolaps, atau lebih mudahnya lagi, kondisi finansial seseorang ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam 1 bulan terakhir. Di dalam ekonomi mikro, ruang lingkup ekonomi mikro itu memang kecil, namun tidak selalu berkaitan dengan finansial atau keuangan sebuah perusahaan atau rumah tangga. Selain itu, ekonomi mikro juga mengajarkan tentang permintaan dan penawaran barang dan jasa atau disebut dengan teori harga, teori produksi, dan juga teori distribusi. Nah, untuk selain ekonomi mikro, terdapat juga ekonomi makro. Jika ekonomi mikro menjelaskan kajian yang lebih spesifik, lain halnya dengan ekonomi makro yang mana melakukan penelitian terhadap ekonomi dengan cakupan yang lebih luas atau lebih besar. Pemahaman tentang ekonomi makro sangat dibutuhkan untuk menstabilkan neraca keuangan negara saat ini. Mengingat nilai tukar mata uang rupiah saat ini berada di titik terendah semenjak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 silam. Untuk lebih lanjut, ekonomi makro tidak hanya melakukan penelitian mengenai pemasukan dan pengeluaran sebuah negara saja, tetapi juga dampak baik dan buruk yang terjadi di baliknya, seperti pengangguran, tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan, hingga kabar mengenai inflasi ataupun deflasi harga terkait dengan suku nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Nah, bagaimana agar kita dapat mengetahui perbedaan dari ekonomi mikro dan makro? Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Untuk yang pertama, kita bisa lihat dari perbedaan harga komoditas barang. Sebelumnya, komoditas sendiri merupakan sebuah produk yang biasa diperjualbelikan di dalam pasar. Komoditas juga memiliki bentuk fisik sehingga laku dan dapat disimpan dalam waktu jangka panjang. Di dalam ekonomi mikro, komoditas barang biasanya adalah produk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan tersier, seperti bahan pangan ataupun alat transportasi. Sedangkan di dalam ekonomi makro, harga komoditas barang merupakan sesuatu yang lebih besar dan cakupannya adalah negara.
semisal indeks harga konsumen dan beberapa hal lainnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Perbedaan kedua, kita dapat melihat dari unit analisisnya. Nah, selain dihitung dari harga komoditas barang, perbedaan ekonomi mikro dan makro juga dapat dilihat melalui unit analisisnya, atau batasan yang harus dinilai dalam sebuah perincian ekonomi. Di ekonomi mikro, contohnya adalah permintaan dan penawaran harga, perusahaan, laba rugi, hingga biaya produksi. Sedangkan di dalam ekonomi makro, unit analisis yang biasa dihitung adalah inflasi, deflasi, atau neraca keuangan. Kedua jenis ekonomi ini, ekonomi mikro dan makro, memberikan kita wawasan terhadap perencanaan keuangan di masa depan. Nah, sedangkan di dalam ekonomi makro sendiri, Anda dapat mempunyai kesempatan untuk menganalisis bagaimana kesehatan finansial sebuah negara. Selain perbedaan dari ekonomi makro dan mikro, jenis-jenis ekonomi kita dapat menjelaskan. Selain perbedaan dari ekonomi mikro dan makro, jenis-jenis ekonomi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar atau kapitalis, dan sistem ekonomi campuran. Kita akan bahas satu persatu dari sistem ekonomi tradisional. Pemecahan masalah dalam sistem ekonomi tradisional dilakukan sesuai dengan kebiasaan atau tradisi. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah teknologi rendah, produktivitas masih rendah, setiap anggota masyarakat belum mempunyai motivasi untuk mengembangkan suatu harta yang dimilikinya, dan masyarakat juga sulit berubah karena ada kecenderungan mengalami penolakan. Tapi ada kelebihan dari sistem ekonomi tradisional, yakni yang pertama, tidak ada eksploitasi sumber daya manusia atau sumber daya alam yang berlebihan, dan yang kedua, lingkungan tetap terjaga. Sedangkan kekurangan sistem ekonomi tradisional yaitu peradaban manusia tidak maju atau berjalan di tempat atau stuck. Yang kedua, sulit memenuhi kebutuhan karena alat produksi sederhana, dan kekurangan yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi tidak optimal karena belum ada alat tulis. Nah, untuk yang kedua yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi ini mengedepankan mekanisme pasar atau jumlah permintaan dan penawaran dalam menjawab permasalahan ekonomi yang mendasar. Sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis disebut juga dengan sistem ekonomi liberal karena adanya kebebasan bagi masyarakat dalam berusaha. Sering juga disebut sebagai sistem ekonomi kapitalis karena peran kepemilikan modal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ekonomi. Di sini, siapa yang punya modal besar, maka semakin besar pula kemungkinan dia untuk bertahan di kegiatan perekonomian. Ciri khas dari sistem ekonomi ini adalah minimnya peran negara dalam mengatur perekonomian. Sistem ekonomi pasar juga memiliki beberapa kelebihan, antara lain, kelebihan yang pertama yaitu melakukan persaingan secara sehat, sehingga bisa mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang cenderung murah. Untuk keuntungan yang kedua yaitu masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan dan potensinya masing-masing. Dan keuntungan yang ketiga, penggunaan sumber daya bisa seoptimal mungkin. Tapi, sistem ekonomi pasar juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain, yang pertama, adanya kebebasan bisa memunculkan potensi eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besaran. Kerugian yang kedua, pemilik modal besar dapat menguasai roda ekonomi. Yang ketiga, minimnya peran pemerintah membuat kegiatan ekonomi mudah terjadi resesi dan krisis. Dan yang keempat, distribusi pendapatan sulit terjadi karena minimnya peran pemerintah. Nah, untuk sistem yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan komando. Apa akibatnya? Nah, akibat dari ini, peran pemerintah dan swasta menjadi sama besar. Adapun ciri khas dari sistem ekonomi campuran adalah pemerintah mempunyai kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam.
Ada beberapa pembagian badan usaha milik negara dan milik swasta. Pemerintah menyusun kebijakan strategis dalam pengelolaan ekonomi. Perusahaan diberikan kebebasan, tetapi pemerintah mengawasi kegiatannya. Nah, ada beberapa kelebihan dari sistem ekonomi campuran, yaitu yang pertama, pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktek monopoli. Seperti contoh, mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Kelebihan yang kedua, pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan produksi barang yang berpotensi mencemari lingkungan. Dan kelebihan yang ketiga, terciptanya pemerataan pendapatan. Nah, sistem ekonomi campuran juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain kekurangan yang pertama yaitu banyaknya kekuatan pasar yang akan menimbulkan ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya dalam mengolah sumber daya. Yang kedua, berpotensi memperlambat pertumbuhan perekonomian negara. Dan kekurangan yang terakhir yaitu tidak ada kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Oke, kita lanjut ke materi ketiga mengenai penawaran dan permintaan dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori penawaran dalam Islam. Untuk pengertian penawaran, penawaran merupakan banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada harga tingkat tertentu. Yang kedua, hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditentukan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, penawaran juga akan turun. Nah, teori penawaran mengatakan jika jumlah barang yang ditawarkan banyak, maka harga barang tersebut cenderung turun, begitu pula sebaliknya. Untuk selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada beberapa faktor, yakni yang pertama, dari segi harga barang. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Yang kedua, berdasarkan harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketiga, dari biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Nah, dengan adanya teknologi yang modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa lebih cepat. Yang kelima, berdasarkan pajak. Berdasarkan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Dan faktor yang terakhir yaitu perkiraan harga pada masa depan. Maksudnya, jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan harga yang ditawarkan. Untuk selanjutnya, teori penawaran Islam. Nah, dalam Islam, produksi dalam Islam itu dilarang mengakibatkan kerusakan dalam memanfaatkan alam dan lingkungan. Selain itu, produksi dalam Islam juga haram menghasilkan produk-produk yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan kerusakan, baik itu rusaknya kesehatan ataupun rusaknya moral dan kepribadian. Aturan etika dan moral yang membatasi kegiatan produksi tersebut tentu saja berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Sebagai contoh, apabila suatu proses produksi menghasilkan polusi, maka biaya lingkungan dan sosial tersebut harus dihitung dalam ongkos produksi sehingga ongkos meningkat dan penawaran berkurang. Nah, tadi mengenai teori penawaran, sekarang kita bahas mengenai teori permintaan Islam. Untuk pengertian permintaan sendiri, permintaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang diinginkan dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Fungsi dalam permintaan dalam ilmu ekonomi adalah menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Yang kedua, hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga tersebut turun, maka permintaan akan naik. Nah, teori permintaan ini mengatakan bahwa manakala pada suatu pasar terdapat permintaan suatu produk yang relatif sangat banyak,
Oke, untuk faktor-faktor permintaan pun di sini ada beberapa faktor. Yang pertama dari faktor pendapatan, yaitu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka permintaan pada suatu barang juga akan semakin meningkat, walaupun harga barang tersebut tidak berubah. Faktor yang kedua, berdasarkan harga barang-barang lain yang meningkat. Permintaan terhadap susu murni akan meningkat apabila harga susu bubuk naik, itu sebagai contoh. Nah, yang ketiga, berdasarkan selera. Contohnya seperti permintaan terhadap sepatu olahraga dengan alas yang tipis itu sekarang semakin rendah, karena sebaliknya sepatu olahraga dengan alas yang tebal semakin meningkat karena banyak diminati oleh masyarakat. Dan faktor yang keempat yaitu berdasarkan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, maka semakin banyak pula permintaan terhadap suatu produk di daerah tersebut. Selanjutnya mengenai teori permintaan Islam. Di dalam Al-Quran menyebut ekonomi dengan istilah iqtisad atau penghematan atau ekonomi, yang secara literal berarti pertengahan atau moderat. Seorang muslim dilarang melakukan pemborosan. Hal ini diterangkan pada Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 27 yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, seorang muslim diminta untuk mengambil ikat moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya. Dia tidak boleh israf atau yang dikatakan royal atau berlebih-lebihan, tetapi juga dilarang untuk bukhel atau pelit. Nah, jika manusia dilarang untuk berlebih-lebihan, itu berarti manusia sebaiknya melakukan konsumsi seperlunya saja dalam hal ekonomi. Nah, perilaku konsumsi Islami yang tidak berlebih-lebihan berarti membawa pola permintaan Islami lebih didorong oleh faktor kebutuhan daripada keinginan. Nah, dalam penawaran dan permintaan pun ada perbedaan dari permintaan ekonomi Islam dengan secara konvensional. Untuk perbedaan yang pertama, perbedaan utama antara kedua teori tersebut, antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, tentunya adalah mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islam. Perbedaan yang kedua, konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa dapat dikonsumsi maupun digunakan, karena dibedakan mana yang halal dan mana yang haram. Untuk perbedaan yang ketiga, konsep permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sedangkan permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan. Dalam konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia. Nah, dan perbedaan yang keempat, yaitu dalam permintaan Islam bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat yang disebut dengan falah sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian, yaitu kehidupan di akhirat, sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Untuk materi yang terakhir mengenai kebijakan fiskal dalam Islam. Untuk pengertian kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana, dan kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, yang kedua, peran kebijakan fiskal dalam perekonomian. Untuk negara maju, peran tindakan kebijakan fiskal ini yaitu pemerintah dapat semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Sedangkan bagi negara berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Nah, untuk meningkatkan tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk selanjutnya, bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu penstabil otomatik, yakni bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, yaitu kebijakan fiskal diskresional.
yaitu langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada. Nah, selain itu, jika ditinjau dari sisi teori, bentuk-bentuk kebijakan fiskal terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kebijakan anggaran pembiayaan fungsional, yang kedua fungsi kebijakan pengelolaan anggaran, dan yang ketiga kebijakan stabilisasi anggaran otomatis. Selain itu, jika ditinjau dari perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran, kebijakan fiskal dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada kebijakan anggaran seimbang, yang kedua ada kebijakan anggaran defisit, yang ketiga kebijakan anggaran surplus, dan yang keempat kebijakan anggaran dinamis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah mempengaruhi jalannya perekonomian, untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tujuan kebijakan fiskal sebagai sarana pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan laju investasi. Yang kedua, untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dengan ketidakstabilan internasional. Yang kelima, untuk mengulangi inflasi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Nah, selain itu, ada juga pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Pengaruhnya seperti apa? Yakni yang pertama, dalam kebijakan fiskal itu harus dapat bagaimana suatu kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi suatu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan pengaruh yang kedua yaitu bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. Nah, sekarang selanjutnya kebijakan fiskal dalam Islam. Nah, kebijakan fiskal dalam Islam itu bertujuan menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menciptakan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Mengapa? Hal ini disebabkan karena yang pertama, peranan moneter relatif lebih terbatas. Yang kedua, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu. Yang ketiga, adanya perbedaan pengelolaan tentang utang publik. Nah, sedangkan menurut Matt Wally, ada 3 tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Antara lain, yang pertama, Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi. Yang kedua, Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Dan yang ketiga, ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Nah, pada zaman Rasulullah pun kebijakan fiskal sudah dipraktekkan, yaitu pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kebijakan pemasukan dari kaum muslimin, yaitu berupa zakat, usar, wakaf, amwal fadlah, nawaib, kumus, dan kafarat. Yang kedua, kebijakan pemasukan dari kaum non-muslimin, yaitu berupa jizyah, berupa kharaj, dan berupa usar. Dan yang terakhir yaitu kebijakan pengeluaran. Nah, kebijakan pengeluaran pendapatan ini, negara didistribusikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, baik, itu tadi merupakan materi dari pengertian ekonomi Islam, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, mengenai penawaran dan permintaan, dan mengenai kebijakan fiskal dalam Islam. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat menambahkan ilmu baru, dan apabila ada kesalahan atau kurangnya saya mohon maaf. Saya Berlian Oktavia Maya Dewi, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.